Saudaraku, kalau kita mengamati dunia ini, kita akan melihat bahwa dunia ini begitu mobile, bergerak dengan begitu cepat. Kehidupan yang ada di dalam dunia ini bergerak dengan begitu cepat. Dan setiap kita, untuk tetap dapat bisa eksis dan survive, kita juga harus mengikuti pergerakan dunia yang serba cepat ini. Kita dituntut untuk bergerak cepat, secepat yang kita bisa, secepat yang kita mampu, bahkan terkadang melebihi kemampuan kita. Kita dituntut untuk berpikir dengan cepat, bertindak dengan cepat, mengambil keputusan dengan cepat, bekerja dengan cepat. Kita dituntut untuk menganggapi berbagai situasi, kondisi, dan tantangan kehidupan dengan cepat. Kalau tidak demikian, kita bukan hanya akan tertinggal, tetapi kita juga akan tergilas. Tuntutan zaman untuk bergerak dengan begitu cepat membuat banyak orang menjadi terburu-buru, tergopoh-gopoh, terus bergerak dengan cepat tanpa berhenti, dan pada akhirnya terkapar kelelahan. Kita yang tadinya bergerak dengan cepat supaya dapat tetap eksis dan survive, pada akhirnya mengalami kelemahan. Kita kehilangan amunisi untuk menghadapi persoalan kehidupan ini, dan pada akhirnya kita juga bisa tereliminasi dari perjuangan kehidupan ini. Memang dunia zaman sekarang berkata, siapa cepat dia dapat. Tetapi firman Tuhan tidak sependapat. Firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang terdapat kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Istilah tinggal tenang berarti tenang, tidak bergerak secara fisik, tenang di dalam batin, diam, damai, beristirahat, berbaring. Konteks dari ayat ini berbicara tentang orang Israel yang sangat mengandalkan kecepatan kuda-kuda Mesir untuk menghadapi musuh mereka. Mereka mengira dengan kecepatan yang dimiliki oleh kuda-kuda Mesir itu, maka mereka akan tertolong dari serangan musuh mereka. Menurut mereka, kecepatan sama dengan kekuatan. Kecepatan bagi mereka adalah solusi bagi persoalan yang sementara mereka hadapi. Menurut mereka, kecepatan adalah kunci kemenangan dalam kehidupan mereka. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka dan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Artinya adalah ketika kita tenang, kita kuat. Ketika kita diam, kita kuat. Ketika kita berhenti sejenak, kita kuat. Ketika kita hening sejenak, kita kuat. Mengapa? Karena diam dalam keheningan itu memberikan kita kesempatan untuk mendengar berbagai macam masukan, nasihat, informasi-informasi yang kita perlukan. Terlebih mendengar tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus. Karena diam dalam keheningan memberikan kita kebebasan untuk dapat mengamati berbagai situasi, kondisi, mengamati berbagai peristiwa dan kejadian dengan benar sehingga kita dapat menanggapinya dengan tepat. Karena diam dalam keheningan memberikan kita waktu untuk kita berpikir. Kita dapat berpikir dengan jernih, dengan benar. Kita dapat berpikir tentang resiko-resiko, tentang keuntungan-keuntungan, kerugian-kerugian yang akan kita alami. Terlebih kita dapat berpikir apa kata Tuhan tentang kondisi dan situasi yang sementara kita hadapi. Dengan diam dalam keheningan, kita memiliki kesempatan untuk dapat merasakan
menikmati hidup kita, menikmati kebersamaan kita dengan keluarga kita, menikmati Tuhan dan firman-Nya, menikmati hasil jerih juang kita, dan itu memberi kekuatan. Dengan diam dalam keheningan, memberi kita kesempatan untuk kita dapat memperluas kesadaran diri kita, memperluas kesadaran akan siapa kita, akan Tuhan dan firman-Nya, memperluas kesadaran kita akan hidup ini. Dengan diam dalam keheningan, kita memiliki kesempatan untuk menerima damai sejahtera Tuhan. Dengan diam dalam keheningan, kita dapat mengenali keterbatasan kita dan ketidakterbatasan Allah. Jadi, dunia memang bergerak dengan begitu mobile, dan dunia menuntut kita untuk bergerak dengan cepat. Jangan lupa saudaraku, untuk berhenti sejenak dari setiap pergerakan kita, untuk berhenti sejenak dari setiap aktivitas kita, untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatan kita, masuk dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Percayalah, di sana ada kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita.